Racikan Berita. Baik, bapak sekalian, saya kira itu sudah kita catat, ya. Dan tentunya sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa Komnas HAM sebagai lembaga negara juga memiliki keterbatasan fungsi dan wewenang, ya. Itu yang harus Bapak Ibu juga pahami begitu. Kami bukan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian atau KPK, ya. Jadi kita kan nggak bisa manggil orang dan memaksakan untuk diperiksa, kan nggak mungkin juga, ya. Jadi itu yang harus Bapak pahami dulu. Namun demikian komitmen kami untuk mengawal proses hukum ini seadil-adilnya itu menjadi tugas bagi kami. Bagaimana diamanatkan dalam undang-undang, ya. Tapi sekali lagi Komnas HAM nggak punya kewenangan untuk usaha mengintervensi di dalam proses hukum yang saat ini berlangsung. Apa yang bisa kita lakukan, kita berikan pendapat, kita berikan pertimbangan, rekomendasi, kan begitu, ya. Tapi kita bukan penegak hukum yang bisa mengintervensi. Saya kira itu Bapak sekalian, terima kasih sekali atas kepercayaan dan amanah yang Bapak Ibu berikan kepada Komnas HAM. Dan sekali lagi insya Allah tentunya ini menjadi tugas kami untuk melaksanakan. Saya kira gitu dulu Pak. Ya. Sambil kita nanti ngobrol selanjutnya, ya. Selamat berjuang kepada semua. Terima kasih ya. Luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillah, seperti tadi disampaikan oleh Pak Al-Katiri, ya, kami bersama-sama, ya, RRT, ya, Rismon, Roy, Tifa, Pak Al-Katiri, Pak Ismar, dan juga teman-teman dari media juga, ya, Pak Michael, dan juga Pak Rustam, akhirnya diterima di Komnas HAM di Matuhan hari ini pada sekitar pukul 11 siang lebih, ya, setelah kami menunggu lama, ya. Karena apa? Karena ternyata ada sesuatu yang tidak beres pada bagian administrasi di Komnas HAM. Saya ingin ulangi lagi tadi apa yang disampaikan, ya. Jadi kami diterima, ya, ini syukurlah, ya. Yang menerima kami itu bukan orang main-main, ya, komisioner bagian pengaduan, dan namanya bagus banget. Namanya singkatan dari nama Pak Prabowo Subianto. Namanya Pak Prabianto, ya, Prabianto Mukti Wibowo, ya, gitu. Itu bagus namanya. Jadi dengan nama itu moga-moga Pak Prabowo juga menaruh perhatian, ya. Dan saya juga ingin memberikan satu fakta yang menarik, ya. Jadi Pak Al-Katiri, dulu ketika kita sama-sama ke Komnas HAM, teman-teman boleh googling, ya, gitu. Ada statement Komnas HAM menolak laporan kami di YouTube. Lihat, siapa yang tampil pada saat itu? Yang tampil namanya Profesor P. Iya. Jadi Profesor P itu saya nggak tahu apakah dia ngaku-ngaku ataukah ada orang yang bodoh yang nggak tahu kalau Profesor P itu kanal. Tapi itu banyak. Saya catat ada 7 kanal YouTube yang memuat seolah-olah Profesor P itu mengaku sebagai orang Komnas HAM. Dan ini harusnya masuk penjara, gitu. Dia ngomong begitu. Yaitu kanal-kanal termul bagian dari Ceboker Nusantara, ya. YouTuber Ceboker Nusantara itu. Jadi ini menurut saya ini sudah satu skenario Pak Al-Katiri. Ini bukan suatu ketidaksengajaan. Tadi staf mengatakan surat sudah kami input Pak tanggal 15, tapi ada di sistem. Tapi Pak Prabianto tidak menerima itu. Komisionernya tidak menerima, itu kan aneh. Nah, jadi tadi semoga saja. Kemudian diumumkan di Barreskrim. Ya, padahal diumumkan di Barreskrim bahwa Komnas HAM ada. Kami khawatir, ya, ini terjadi suatu kebohongan besar atau pembohongan besar yang terjadi pada saat gelar perkara khusus. Ada nama Komnas HAM disebut, ada Ombudsman disebut, ada Kompolnas disebut. Padahal kenyataannya Ombudsman dan Kompolnas, teman-teman ketika kita ke sana, saya ke Ombudsman waktu itu juga menyatakan tidak tahu menahu tentang keputusan gelar perkara khusus itu. Tapi Ombudsman datang. Tapi Ombudsman datang, tapi tidak tahu menahu soal keputusannya. Tidak ikut memutuskan. Jadi ini moga-moga Bapak Presiden Indonesia yang kita hormati, Pak Prabowo Subianto, ya, lihatlah para lembaga-lembaga negara ini. Rupanya ada satu kekuatan besar yang saya harus mengatakan ini kesengajaan untuk kemudian tidak membuat mereka bisa aktif. Tapi dengan dibantu oleh teman-teman media semuanya, teman-teman YouTuber dan juga media mainstream, ya, kita berharap suara kita lantang berteriak bahwa
kami sudah diterima oleh Komnas HAM, dan Komnas HAM tadi salah satu komisionernya menyatakan tidak tahu menahu dan insya Allah akan bersikap meskipun sikapnya diragukan oleh salah seorang kawan kami, Mas Rustam ya gitu. Mas Rustam nggak percaya dan kita buktikan nanti Mas Rustam ketidakpercayaan Mas Rustam terhadap Komnas HAM itu terbukti apa enggak. Tapi sekali lagi kita doakan moga-moga lembaga-lembaga negara ini yang dibentuk dengan undang-undang ya, karena ini ada Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 itu harus jalan dengan baik karena ini sesuai dengan keputusan Presiden yang waktu itu dikeluarkan pada Kepres 50 tahun 93. Ya, moga-moga ini jalan dan kita doakan kriminalisasi tidak akan terjadi di Indonesia, dan sekali lagi kami tetap akan terus melakukan upaya ini sampai ke level internasional yang nanti akan disampaikan detailnya juga oleh Dr. Tifa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak respon dulu atau Dr. Tifa dulu? Ya, Pak respon dulu. Biar istirahat. Oke. Masih parah. Masih parah. Udah. Oke, tadi kita sudah melaporkan, meskipun kami tidak bisa mempresentasikan ya, jadi karena tidak ada fasilitas meja segala macam. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi dengan seluruh komisioner supaya kami desak untuk diadakan RDP ya, rapat dengan pendapat di DPR terkait ini, dan juga para komisioner ini bisa melapor ke Presiden Prabowo Subianto ya. Masa Joko Widodo yang berijazah palsu kami yang mau dipenjara ya kan, padahal kami aja tidak ingin Joko Widodo dipenjara, inginnya mengaku minta maaf kepada rakyat. Ya, sadis sekali lah Joko Widodo ini mau memenjarakan kami. Ijazahmu yang palsu Joko Widodo. Kenapa kau pakai parcok lembaga-lembaga hukum di bawah kakimu, sebagai keset kakimu, seolah-olah mereka bukan lembaga yang dibayar rakyat, seolah-olah mereka itu milikmu. Joko Widodo, ya, lembar pengesahan skripsi, lembar pengesahan penguji skripsimu tidak ada. Berarti Anda tidak pernah ujian skripsi. Itu satu. Nggak mungkin ada ijazahmu. Yang kedua, transkrip nilaimu itu tidak ada tanda tangan dekan, pembantu dekan, dan stempel. Berarti apa? Berarti Anda drop out. Gitu loh. Berarti Anda tidak punya ijazah. Ijazah Anda buatan pramuka, sudah mengaku sajalah. Saya terus terang begini karena apa? Ini sudah fakta yang harus diketahui oleh rakyat. Ya, Pak Prabowo Subianto, apa mau membuat kami penjara sementara yang ijazah palsu ketawa-ketawa di Solo sana? Ya, Bapak boleh berteman dengan Joko Widodo, tetapi hukum adalah hukum. Supaya ke depan tidak ada lagi calon presiden yang secara nekat menggunakan ijazah palsunya untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin 280 juta rakyat. Ya, sebenarnya Joko Widodo itu pelanggar HAM berat. Kenapa? Hak asasi kita sebagai pemilih presiden, ya, ternyata kita ditipu sehina-hinanya, direndahkan kita serendah-rendahnya. Oleh siapa? Oleh Joko Widodo. Ya, transkrip nilai kosong, ijazah bodong. Ijazah skripsi tak pernah diuji, berarti ijazah bodong. Mengaku sajalah Joko Widodo, ya, agar tidak gaduh Republik ini. Ya, jangan Anda anggap Republik ini milik Anda. Ya, kami tidak tahu Anda saat itu, kecuali diangkat dari gorong-gorong oleh PDIP. Oke, makasih ya. Singkat padat. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, saya akan lengkapi apa yang tadi terjadi di ruangan, di mana mungkin sebagian besar dari teman-teman media belum hadir tadi ya. Jadi penekanannya adalah, pertama adalah kenapa kami mesti ke Komnas HAM? Karena kami sudah bersurat sebanyak 3 kali dan tidak ada respon. Ini adalah sebuah public scrutiny, artinya kita berhak untuk melakukan komplain, aduan kepada komisi-komisi yang dibayar oleh uang pajak, oleh uang rakyat. Karena mereka ternyata tidak bekerja sebagaimana yang dibutuhkan oleh rakyat. Kami para tokoh diperlakukan seperti ini. Bagaimana dengan rakyat yang biasa, yang mengadu karena ada sebuah
kejadian pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, kami juga ingin melakukan konfirmasi kepada Komnas HAM karena menurut yang kami tahu ya dari acara gelar perkara khusus bahwa Komnas HAM adalah salah satu dari lembaga yang diundang untuk hadir pada gelar perkara khusus, di mana kami bertiga berempat ya itu hadir sebagai saksi ahli dan kuasa hukum. Jadi kami tahu persis bahwa di dalam ruangan gelar perkara khusus itu ada Komnas HAM, dan kemudian ketika terbit surat penghentian penyidikan oleh Padeskrim, berarti Komnas HAM juga turut terlibat. Ini yang sangat kami sayangkan karena 3 komisi yang sudah kami datangi ya, selain Komnas HAM, beberapa hari yang lalu kami sudah mendatangi Ombudsman dan kami sudah mendatangi Kompolnas yang notabene adalah 3 lembaga yang dibayar oleh uang pajak rakyat, dan mereka seharusnya memiliki tupoksi untuk melindungi rakyat, kepentingan rakyat, dan mengawasi lembaga-lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN. Tetapi yang terjadi adalah bahwa seakan-akan lembaga-lembaga ini justru dikooptasi, diminta untuk berkomplot bersama dengan Joko Widodo. Ini yang sangat kami sayangkan. Sedangkan hasil penelitian yang sudah kami lakukan, RRT, Roy Respon Tiva, sudah melakukan sebuah justifikasi berdasarkan scientific base bahwa ijazah memang tidak ada, ijazah asli memang tidak ada, dan kalaupun ada, ijazah asli yang diklaim sebagai ijazah asli itu adalah ijazah yang tidak otentik ya. Dan ini laporan dari penelitian ini sudah kami putuskan untuk kami publikasi secara internasional dengan format buku, bukan dengan format jurnal. Sebab kalau dengan format jurnal, maka yang membaca hanya kalangan ilmiah saja. Kalau dengan format buku, maka rakyat seluruh Indonesia, bahkan rakyat seluruh dunia bisa membaca, bisa mengakses. Kenapa kami lakukan itu? Supaya tidak terjadi lagi presiden buruk seperti ini, di mana ada pejabat publik yang menggunakan dokumen palsu untuk bisa meraih jabatannya. Ini yang kami tekankan lagi tadi kepada Komnas HAM. Karena Komnas HAM itu harus membela kepentingan. Karena apabila ada seseorang yang menggunakan dokumen palsu untuk bisa meraih jabatannya, itu sudah pelanggaran HAM berat. Selain sebuah tindak pidana, itu yang tadi kami tekankan. Dan yang berikutnya lagi adalah komisi-komisi yang ada di pemerintah ini, supaya rakyat semua juga tahu, selain dibiayai, didanai gaji-gaji mereka dan fasilitas yang mereka terima dengan uang pajak rakyat, mereka itu punya akses langsung kepada presiden. Karena mereka dipilih langsung, mereka dibawa langsung oleh presiden. Jadi kami harapkan adalah seperti yang tadi kami tekankan juga, bahwa komisioner ini yang digaji oleh kita punya akses langsung kepada presiden, sehingga diharapkan bahwa mereka nanti akan memberikan rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto, supaya Presiden Prabowo Subianto tidak bertindak sebagai presiden seperti rezim sebelumnya yang suka sekali melakukan kriminalisasi kepada para tokoh, kepada para aktivis, kepada orang-orang yang berani untuk bersikap, berani untuk bicara. Dan kami ini sama dengan Pak Bambang Tri dan Gus Nur juga, selain menjadi korban kriminalisasi, kami ini adalah whistleblower, ya, pembuka kebenaran yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang, tidak boleh ditersangkakan, tidak boleh dipidanakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita